Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali menghayati firman Tuhan dengan tema menghadirkan kasih dalam keberagaman melalui perenungan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 13-16. Injil Lukas pasal 6 ayat 13-16 yang demikian. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di tahun 2020 ini, Bank Indonesia mengeluarkan uang kertas nominal Rp75.000. Mengutip hasil wawancara antara reporter Republika bersama dengan Deputi Gubernur BI, yakni Rosmaya Hadi, ia mengatakan bahwa UPK atau uang peringatan kemerdekaan dibuat dengan beberapa alasan yang dikemukakan, yakni karena rasa syukur bahwa Indonesia sudah mencapai usia kemerdekaan 75 tahun. Selain itu, uang tersebut tidak hanya berperan sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai lambang kedaulatan negara, di mana UPK itu syarat akan makna yang tertuang dalam gambar yang ada pada uang kertas tersebut. Di antaranya, ungkapan syukur atas kemerdekaan ditandai dengan gambar peristiwa pengibaran bendera, lalu gambar MRT yang mewakili kemajuan pembangunan di Indonesia. Dan untuk memperteguh kedaulatan negara, disimbolkan dengan gambar anak-anak yang mengenakan pakaian adat dari 9 daerah, mulai dari barat sampai dengan timur Indonesia. Terkait dengan gambar anak-anak itu, menggambarkan realita Indonesia, di mana keberagaman adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Keberagaman itu perlu dirawat dan dipelihara, serta dipersatukan dalam satu tubuh NKRI. Keberagaman itu mesti kita hayati, meski berbeda, tetapi perbedaan itu tidak untuk saling menjatuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seusai berdoa semalam-malaman untuk mencari kehendak Bapa, siang hari kemudian Tuhan Yesus memilih para murid dengan formasi genap menjadi 12 orang. Kalau kita melihat kehidupan dan latar belakang para murid, sebenarnya nama-nama yang telah dipilih oleh Tuhan Yesus itu menggambarkan realita keberagaman. 12 murid itu seperti dalam nats hari ini, dia adalah Simon yang juga disebut Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius atau Lewi, Thomas atau Didimus, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot. Dari antara mereka kita mengambil contoh latar belakang Matius. Ia adalah seorang pemungut cukai yang dikenal dengan pengkhianat dan pemeras. Ada pula yang bernama Simon orang Zelot. Dalam pemahaman umum, orang Zelot merupakan kelompok nasionalis Yahudi yang ekstrim, di mana tidak kenal kompromi, yang bersumpah memeras lebih kepada setiap orang Romawi. Simon Petrus dan murid yang lain bekerja sebagai nelayan, dan masih banyak yang lain lagi. Tidak semua latar belakang itu sama, bahkan karakter mereka pun berbeda. Kalau dibayangkan,
Apakah mungkin seorang yang pekerjaannya pemungut cukai bisa bekerja sama dengan nelayan? Apakah bisa nyambung? Lebih mudah kan kalau sama-sama bidangnya. Meskipun dalam perjalanannya didapati mereka pernah ada perbedaan pemahaman, namun lebih dari itu, sebenarnya alasan terkait dengan pemilihan para murid, yakni agar mereka semua menjadi sahabat Kristus yang meneruskan misinya di dunia, sehingga banyak orang yang mengenal Kristus. Menjadi sahabat yang mau saling menerima satu dengan yang lain, dengan tidak memandang perbedaan, meski kenyataannya memang berbeda. Mereka disebut rasul yang merupakan utusan, diutus untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus yang menyaksikan kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Perbedaan yang ada bukan menjadi soal munculnya perdebatan, tetapi melaluinya mereka bisa saling mengasihi, bekerja sama, dan menerima perbedaan itu sebagai realita yang tak terhindarkan. Mereka dipanggil supaya hidup dalam kasih dan perdamaian. Mereka juga dipanggil bukan agar saling menjelek-jelekkan, merendahkan, atau saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Dengan bersedia menjadi murid Kristus, berarti mereka juga siap menanggalkan masa lalu dan hidup dalam pola yang baru, mengikuti teladan Kristus, yakni hidup dalam kasih. Mereka dipanggil untuk saling melengkapi, saling melayani, dan bersiap dengan tanggung jawab yang besar untuk memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan saat ini, kita akan berefleksi bahwa betapapun realita keberadaan para murid berbeda, namun mereka dipanggil dalam sebuah komunitas murid Kristus yang mampu menghadirkan kasih dengan tanpa memandang perbedaan. Kita juga dipanggil untuk bersaksi tentang kasih Kristus yang mampu merangkul semua lapisan dalam konteks dan realita keberagaman. Keberagaman itu tidak bisa kita hindari, malah sering kita temui juga dalam lingkup terkecil, yakni keluarga. Misalnya, hobi orang tua dan selera masakan, atau acara televisi yang disukai, bahkan model fashion kesukaan antara anak dan orang tua berbeda. Oleh karenanya, yang bisa kita lakukan ialah dengan menghadirkan kasih melalui sikap saling menerima dan menghargai satu dengan yang lainnya. Jika dalam keberagaman itu tidak ada kasih, maka kecenderungan yang terjadi ialah mungkin bisa merasa lebih unggul, atau bahkan bisa pula muncul sikap saling menghakimi. Keberagaman Indonesia dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Meski berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Meski bahasa beda, pakaian beda, adat beda, tetapi yang menyamakan adalah sama-sama orang Indonesia. Kita yang juga sebagai murid Kristus tidak dipanggil untuk saling bermusuhan atau mengunggulkan ego, tetapi setiap kita dipanggil agar hidup saling mengasihi dan hidup dalam perdamaian. Karena itulah cerminan diri sebagai murid Kristus. Karena perbedaan yang ada dalam diri para murid diikat dengan kasih yang mempersatukan. Demikian pula dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terlebih dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menghadirkan kasih dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin.